Laki-laki itu harus multitasking. Dan laki-laki harus produktif. Dan laki-laki harus serba bisa. Jadi dari dulu aku tuh suka banget memang bongkar-bongkar barang. Bongkar-bongkar barangnya ini bisa dibilang kalau ada barang yang rusak, aku coba perbaiki sendiri. Mau itu bongkar-bongkar motor, ya motorku sendiri ya. Mau itu bongkar PC atau komputerku, aku juga pernah bongkar laptop. Dan aku juga pernah bongkar mesin cuciku yang di rumah yang ketika rusak aku langsung perbaiki sendiri. Jadi di video kali ini aku mau membongkar sebuah laptop lagi. Dan laptop ini sebenarnya laptop adikku, yang mana beberapa minggu yang lalu dia datang kepadaku untuk meminjam laptopku yang di rumah. Sebenarnya laptop istriku sih. Jadi ketika aku bertanya, memangnya laptopmu kenapa? Dan adikku menjawab, laptopku di rumah itu udah benar-benar lelet banget, nggak bisa dipakai untuk kerja. Super duper lelet. Mau buka Google aja lama banget. Apalagi mau buka PDF. Wah, itu harus memakan waktu. Jadi karena aku penasaran dengan kondisi laptopnya, aku meminta dia untuk membawa laptopnya juga supaya aku bisa memeriksanya di rumah. Dan setelah aku cek, ternyata benar-benar super duper lemot. Lemot maksudnya. Untuk menghidupkannya saja memerlukan waktu 2-3 menit. Bayangkan 2-3 menit. Dan ketika aku coba membuka Google Chrome, mau membuka satu website, entah itu YouTube apa segala macam, itu bisa memakan waktu kurang lebih hampir 2 menit sampai 3 menitan juga baru bisa kebuka. Karena aku penasaran, jadi aku cek spesifikasinya. Dan ternyata spesifikasi dari laptop ini tuh udah jadul banget, udah ketinggalan jauh. Bisa dibilang ini laptop termasuk laptop tua ya. Karena aku ingat waktu itu aku membeli laptop ini untuk adikku itu di tahun 2017. Dan dia pakai laptop ini untuk kuliah sebenarnya. Jadi pada saat itu memang untuk spesifikasi laptop ini itu masih cukup layak untuk dipakai, bisa dibilang untuk ya kerja-kerjain tugas, browsing-browsing dan segala macam. Intinya untuk kerja-kerja ringan lah. Jadi spesifikasi dari laptop ini tuh Core i3 Gen 5 ya, seri 5000 series dengan RAM 2GB dan masih menggunakan hard disk. Nah, menurutku faktor terbesarnya itu kenapa dia semakin lemot ialah karena dia pada saat itu sempat update ke Windows 10 dan bisa dibilang spesifikasi untuk ke Windows 10 kan harusnya kan butuh spesifikasi yang cukup tinggi ya. Jadi karena dia masih menggunakan RAM 2GB, terus dia masih menggunakan hard disk juga, dan aku pun nggak tahu hard disknya ini masih benar-benar oke atau enggak. Karena hard disk besar kemungkinan kalau udah dipakai lama itu bad sektornya cukup banyak gitu loh. Nah, jadi aku berinisiatif untuk mengganti beberapa part yang ada di laptop ini. Jadi aku beli SSD dengan kapasitas 120GB dan aku membeli RAM juga dengan kapasitas 8GB. Serta aku juga membeli docking hard disk yang mana itu nanti pengganti daripada DVD-nya supaya dia bisa tetap pakai hard disk lamanya dan datanya itu nggak hilang. Setelah beberapa hari kemudian barang yang aku pesan tadi datang, aku pun langsung bongkar laptopnya. Dan berikut ini video proses aku membongkar laptopnya. Check it out guys. Nah, pada saat proses bongkar dan setelah aku pasang semua part-part yang aku beli tadi, ternyata ada kesalahan yang aku lakukan. Yang mana aku salah beli spare part. Di sini aku salah beli RAM-nya. Harusnya aku beli itu yang seriesnya itu PC3L. Jadi DDR3 yang seri L. Tapi kebetulan aku salah beli. Yang aku beli itu DDR3 biasa, bukan yang seri L-nya. Jadi otomatis di laptopnya itu nggak kebaca dan nggak bisa masuk gitu loh. Dan mau nggak mau, akhirnya aku harus beli RAM lagi. Yang tadinya 8GB karena ya budgetku betul kebetulan itu waktu itu benar-benar pas-pasan. Jadi aku beli lagi yang 4
4 giga aja. Dan karena cukupnya segitu, jadi aku beli 4 giga. Kemudian mau nggak mau aku harus menunggu lagi barangnya datang baru aku pasang lagi. Jadi kendala berikutnya itu ada di baterai, yang mana baterainya ini itu udah bocor. Ya wajar ya, karena udah laptop tua, udah lama banget. Jadi kalau laptopnya itu udah nggak bisa lagi baterainya, itu wajar. Nah, kenapa bilang baterainya udah benar-benar bocor? Karena kalau misalnya dicabut adaptornya, itu laptopnya langsung mati. Jadi adikku minta tolong untuk digantikan baterainya, dicarikan baterainya. Dan aku bilang boleh, nanti kalau memang kayak gitu aku carikan baterainya dulu. Tapi kalau misalnya beli di sini, aku bilang itu agak mahal. Jadi mau nggak mau coba beli online dulu. Toh juga sama-sama bukan barang ori lagi. Kalau baterai itu biasanya yang orinya itu udah bakalan susah. Lebih banyak yang jual itu KW-nya. Tapi KW juga itu bisa dibilang cukup aman. Bisa dibilang ya tahan-tahan 6 bulan lah. Syukur-syukur kalau pemakaiannya bagus, misalnya awet makainya, itu bisa tahan sampai setahunan juga. Jadi menunggu dia sambil beli laptop baru, jadi aku belikan baterai yang baru tapi KW lah bisa dibilang. Dan setelah baterainya datang, aku langsung bongkar lagi laptopnya dan aku gantikan lah baterainya itu. Jadi setelah semua terpasang ya, ini RAM-nya sudah kebaca ya, bagus ya. 6 giga dan ini harddisknya juga semuanya kebaca, mau harddisk lama dia juga kebaca, jadi datanya nggak hilang. Dan ini ketika aku ngetes untuk buka beberapa aplikasi, terus kemudian ini aku coba nge-browsing ya, tes YouTube. Intinya tidak selambat yang pertama kali ya, ini udah cukup lumayan banget, ini udah lancar lah menurut aku, udah enak banget lah. Dan ini kalau internet kan tergantung kecepatan internetnya ya, kalau mau cepat ya. Dan aku coba beberapa aplikasi Office, itu udah enak banget lah dipakai kalau untuk Office, karena Office kan cukup ringan sebenarnya. Tapi di sebelumnya kan dia lambat banget. Dan aku juga ada coba beberapa kali tes matikan, hidupkan, itu semuanya berjalan dengan lancar ya. Nggak sampai seperti di awal, sampai makan waktu 2-3 menit ya. Ini masuk ke Windows juga udah lumayan enak lah. Kalian bisa lihat sendiri ya. Cukup lancar prosesnya, masuknya juga udah enak ya. Ini pokoknya aku tes QC semua beberapa kali lah. Jadi setelah semuanya lancar baru aku kasih ke adikku. So setelah semua proses bongkar dan pemasangan selesai, jadi aku cek kembali berkali-kali ya. Aku QC lagi sampai benar-benar semuanya berjalan dengan lancar dan dipastikan bisa dipakai dengan aman gitu.
ke laptop itu aku kembalikan ke adikku. Jadi sekian dulu video kali ini. Like dan komen kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di share dan subscribe video ini untuk mendukung channel ini bisa lebih berkembang lagi guys. See you the next video and bye.